Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, beribadah. Dan salah satu yang kami lakukan dengan kebenaran, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Ketemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar pembicaraan atau kita sendiri yang berbicara kepada orang lain, pekerjaan yang mana yang Anda mau saya lakukan, atau pekerjaan yang terbaik yang bagaimana lagi kalau saya sudah melakukan ini. Banyak orang berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan yang maksimal dalam setiap tugas yang diberikan, yang dipercayakan kepadanya, yang diamanahkan kepadanya, sehingga dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan ketika hasilnya sudah menurut dia terbaik, tapi orang lain belum apa-apanya pekerjaan ini, lalu akan muncul pertanyaan seperti itu, lalu pekerjaan yang bagaimana yang kamu kehendaki atau bos kehendaki yang harus saya lakukan? Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula dalam nats ini ketika banyak orang datang mencari Yesus, dan kita tahu bahwa pada saat itu pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sudah sangat terkenal, dan Yesus semakin banyak dikenal namanya, dan semakin banyak orang berusaha untuk mencari Dia. Dan apa yang mereka lakukan, apakah ada motivasi tersendiri bagi orang yang datang mengikutnya? Ada yang pengen hanya sekedar lihat-lihat saja yang bagaimana nih pelayanan Yesus, atau ada yang pengen ikut merasakan mukjizat, atau seperti yang lain pengen mencari kesalahan-kesalahan Yesus seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Mereka terus-menerus mengikuti pelayanan Yesus, tapi hanya mencari celah untuk mengkritik dan untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan di akhirnya mereka pengen menangkap Yesus dan menyalibkan Dia. Dan ini yang dimaksud oleh Yesus dalam keseluruhan nats ini, roti hidup, bahwa mereka mencari Yesus bukan hanya sekedar ketika mereka melihat banyak mukjizat, diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, kualitas itu adalah pekerjaan yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas, yakni mempercayai Dia yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus oleh Allah? Yakni Yesus Kristus. Mempercayai utusan Allah, itulah yang diminta dalam nats ini, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Mereka yang hanya kualitasnya ikut-ikutan saja, mereka yang kualitasnya hanya ingin mencari celah menjatuhkan Yesus, kepada orang-orang inilah kritik Yesus itu. Kalau pengen berkualitas secara iman, pengen berkualitas secara pelayanan, maka apa yang dilakukan, yang diandalkan adalah mempercayai utusan Allah, yakni di dalam Yesus Kristus. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh para pengikutnya. Orang banyak yang datang berbondong-bondong mencari dan ingin melihat Yesus, ingin melihat pelayanan Yesus, dan harapan Yesus kualitasnya itu akan semakin ada, bukan hanya sekedar mental atau kualitas ikut-ikutan, tetapi benar-benar pengen mengenal, mencari, dan mengimani Yesus yang adalah utusan Allah tersebut. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semakin kita mengenal Yesus, maka kita akan semakin mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, kita akan melakukan kehendak Allah di dalam Yesus. Kiranya firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini boleh menjadi refleksi bagi kita untuk menjadi para pengikut Yesus
yang tidak hanya sekedar ikut-ikutan, pengen tahu, pengen melihat mujizat, tetapi pengen menunjukkan kualitas yang mana terus-menerus mengenal dan mempercayai utusan Allah, yakni Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar, buahnya lebat melalui cara hidup kami, sehingga kami dapat terus mengenal Engkau. Kami dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.